Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para santri, para mahasiswa, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan ngaji kita yang insya Allah sebelum terakhir. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan pada hal-hal yang baik. Amin. Sebelum ngaji, mari kita awali baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabiyul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa jami'i ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin wa nakhlusu khusana al-ruhi sayyidina Syabdul Qadir al-Jailani wa ila Syabul Hasan al-Fadhili wa ila Syekh Izzuddin bin Abdissalam wa ila Syekh Jasim Asy'ari wa ila jami'il ulama' fi baldati Indonesia wa nakhlusu khususan ila ruhi arwahi ahlina wa ahlikum, dan tak lupa seluruh santri, mahasiswa, jamaah yang mengikuti ngaji kitab Maqasidus Shaum pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita, masih membahas puasa sunnah. Kalau kemarin sudah kita bahas, kemarin puasa Daud, puasa apa yang kedua? Puasa Sya'ban, puasa Muharram, Tasu'a, dan Asyura. Sekarang kita bahas yang ke-6. Asadisu tawi kang nomor 6 iku fi shaumi asyri dzil hijjati, ing dalem poso 10 dina wulan Dzulhijjah. Ing dalem poso 10 dina wulan Dzulhijjah. Ing dalem poso 10 dina wulan Dzulhijjah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamin ora ana saking pira-pira dina, ora ana pira-pira dina al amalu kang utawi amal as-sholihu kang soleh, al amalu as-sholihu kang utawi amal soleh fihina ing dalem pira-pira dina ahabbu kang luwih demen ilallahi marang Allah, atau kang luwih didemeni ngono wae, ilallahi maring Allah min hadzil ayyam al asyarati, tenimbang saking pira-pira dina kang 10. Tidak ada hari yang mana puasa, yang mana amal soleh, tidak ada hari
yang mana amal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan 10 hari. Qalu padha takon sapa sahabat, ya Rasulullah, duh Rasulullah, tidak ada hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan 10 hari. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, walal jihadu ana ta ora jihad, ana ta ora jihad fisabilillah ing dalam dalane Allah, walal jihadul ora ana ta ora utawi jihad, ana ta ora utawi jihad iku fisabilillahi ing dalem dalane Allah. Walal jihadu ana ta ora jihad fisabilillahi ing dalem dalane Allah. Tidakkah jihad di jalan Allah, atau bahasa yang lain, meskipun berjihad di jalan Allah ya Rasul, gitu ya. Qala jawab sinten Kanjeng Nabi, walal jihadu fisabilillah, ora lan apa ora jihad fisabilillah ing dalam dalane Allah. Meskipun jihad di jalan Allah itu tidak apa-apanya ketika dibanding dengan amal soleh yang dia lakukan atau yang dilakukan di 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya walaupun 10 hari itu hari yang ke-10 kan, 10 Dzulhijjah itu kan puasa ya, puasa apa? Kok puasa hari raya Idul Adha. Jadi sebenarnya puasanya 9 hari. Tapi tidak masalah. Ila rajulun, kejaba wong lanang tau wong kharaja kang metu sapa rajul ini bisa laki-laki bisa perempuan, maksudnya dua ini, laki-laki dan perempuan. Binafsihi kelawan awak dhewe ne rajul, wa malihi lan bandane rajul. Falam yarji monggo ora bali sapa rajul mindalika saking mengkono-mengkono nafsihi wa malihi bisain kelawan suwiji-wiji, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya lalu ia tidak kembali dengan sedikit pun, lalu ia tidak kembali dengan sedikit. Artinya apa? Amal soleh di bulan Dzulhijjah, lebih-lebih 10 hari yang pertama, kalau kita lihat ternyata ya 9 hari itu pahalanya dan bentuk amalnya itu lebih dicintai oleh Allah dibanding dengan jihad fisabilillah. Tapi ini ada pengecualian juga, illa rajulun tadi, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya dan ia tidak kembali dengan sedikit pun dari jiwa dan hartanya, atau dan tidak kembali dengan membawa sedikit pun. Masya Allah. Ketika keluar itu ya bersedekah kan, mungkin berinfak, pergi membawa harta, berinfak, bersedekah, pulangnya tidak bawa apa-apa, itu luar biasa. Nah, disunahkan juga di hari yang ke-10 di bulan Dzulhijjah itu menyantuni anak yatim. Maka di beberapa daerah yang ada di Indonesia, lebih-lebih di Jawa, itu sering yatiman ya di bulan Suro. Ya memang itu sangat bagus kalau melihat konteks ini.
diterangkan bahwa maksud dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas ini, falam yarji min dzalika bi syai'in, dan ia tidak kembali dengan membawa sedikit pun. Itu maksudnya bi anna rizqa razaqallahu bi an razaqallahu asyahadah. Jadi tidak membawa sedikit pun setelah berinfak bersedekah. Itu ternyata apa? Orang itu diberi rezeki kesaksian, penyaksiannya Allah. Kalau orang itu diberi rezeki penyaksiannya Allah, yang lain itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Luar biasa. Di bulan Suro Muharram, ayo memperbanyak puasa, amal soleh, sedekah, yatimah, dan lain sebagainya. Itu puasa yang nomor 6. Puasa yang ketujuh, asabi utawi poso kang nomor 7, iku fi shaumi yaumi Arafah, ing dalem poso dina Arafah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah utawi poso dina Arafah iku ahtasibu ngarep-ngarep sapa ingsun alallahi ing atase Allah, ayu kafira ing yen to menghapus asanata ing dosa setahun gitu. Allati qablahu kang sadurunge poso dina Arafah, wasanah allati wasanah lan tahun allati ba'dahu kang sakwise poso dina Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa di hari Arafah saya berharap pada Allah, saya berharap pada Allah untuk menghapus atau agar menghapus dosa setahun sebelumnya dan dosa setahun setelahnya. Artinya sebelum berpuasa Arafah dan setelah puasa Arafah, setahun sebelum puasa Arafah dan setahun setelah puasa Arafah. Begitu. Ini dijelaskan bahwa maksud hadis ini di dalam kitab Faidul Qadir, yang mana hadis ini juga diriwayatkan oleh dirawikan oleh Imam Tirmidzi. Maksud Allah menghapus dosa yang setelahnya bi makna annahu ta'ala yahfazuhu yudhnibu fiha aw yu'ti minas thawab ma yakunu kafaratan lidzunubiha. Artinya apa? Menghapus dosa setahun setelahnya itu adalah Allah yahfazu ayyudhniba fiha, Allah menjaganya agar ia tidak melakukan perbuatan yang mengandung dosa atau menimbulkan dosa. Ayu'ti minas thawab, atau maksud Allah menghapus dosa setelahnya itu Allah memberikan pahala sebagai kafaratan lidzunubi, sebagai penghapus dari dosa-dosanya. Ayukafiruha haqiqatan, atau maknanya bisa makna secara hakiki, yaitu Allah menghapus beneran dosa-dosanya. Walau waqa'a fiha
walaupun orang itu berada di dalam berbuat dosa. Wa yakunul mukaffiru muqaddaman alal mukaffiri ala sahibil idah wa dha la yujadu syai'un mithlu bi syai'in minal ibadah. Dan orang yang dihapus mukafar, ya, wa yakunul mukafar, orang yang dihapus dosanya oleh Allah itu akan didahulukan. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang seperti fadilahnya puasa hari Arafah dibanding dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Fadilahnya atau pahalanya kalau dibanding dengan ibadah yang lain itu tidak ada bandingannya. Luar biasa ini puasa Arafah ini. Tuh. Tapi ada hadis yang lain menyebutkan bahwa ada puasa tarwiyah. Jadi puasa tarwiyah terus Arafah terus itu Idul Adha. Begitu, ya. Li'anna fadilata du'ai Arafah, karena sak temene fadilahe donga Arafah iku yafutu bisa lewat, bisa berlalu. Wa shaumulan utawi poso iku la yafutu ora lewat, ora pot. Karena apa? Fadilah doa Arafah itu bisa lewat. Artinya apa? Ya pada hari itu saja, itu maksudnya. Kalau besok kan sudah selesai. Kalau hari ini puasa Arafah berarti kan besok sudah selesai kan? Ya doanya hari itu saja kan begitu. Tapi puasa, fadilahnya puasa itu tidak lewat. Karena pas tahun ke depan itu kita masih mendapatkan fadilah balasan dari puasa Arafah gitu, para santri, para mahasiswa. Jadi kalau dungo itu hanya terbatas pada di hari Arafah itu saja. Tapi kalau fadilahnya puasa Arafah itu masih berlanjut. La yafutu, tidak lewat, tidak berlalu. Wa qalat Lubabatun bintul Haris lan dawuh atau ngendika sapa Lubabah bintul Haris kang dadi anak wedoke Haris. Lubabah binti Haris mengatakan ananasan sak temene menungso iku tamarau padha padu sapa menungso indah ana sandingi Lubabah. Bahwa ada manusia yang saling berbantah-bantahan di sampingnya yauma Arafata fi siyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada hari Arafah. Berbantah-bantahan di sampingnya pada hari Arafah terkait apa? Puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi puasa pura gitu loh. Faqala mangko jawab sapa ba'dhum sebagiane menungso. Wa utawi Kanjeng Nabi iku shaimun poso. Sebagian dari mereka menjawab bahwa Nabi itu puasa. Wa qala ba'dhum lan dawuh sapa ba'dhum sebagiane menungso laisa ora ana sapa Kanjeng Nabi iku bisa imin kelawan wong kang poso. Laisa ora ana sapa Kanjeng Nabi iku bisa imin kelawan wong kang poso. Sebagian yang lain juga menjawab bahwa Nabi tidak berpuasa.
Fa arsaltu mongko ngirim sapa ingsun, ini Lubabah ya, ilahi maring Kanjeng Nabi biqadahi labanin, kelawan sak mangkok susu, puan sak mangkok susu, wa huwa utawi Kanjeng Nabi iku waqifun meneng, berhenti ala ba'irihi ing atase untane Kanjeng Nabi. Fasariba mongko ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Fasariba mongko ngunjuk sapa Kanjeng Nabi. Sebagian mereka mengatakan bahwa Nabi itu tidak puasa. Lalu saya mengirim, ini Lubabah, saya mengirim semangkok susu kepada Kanjeng Nabi di saat beliau berhenti di atas unta. Lalu beliau meminum susu tersebut. Ini maksudnya apa? Ini syarahnya. Tapi hadis ini muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Oh, tadi ada yang sedikit ketinggalan ya. Atasnya belum ternyata. Wal aula utawi kang luwih utama iku liman bagi wong kana ana sapa men iku hajan haji bi arafata kelawan arafah, bi arafata kelawan arafah, bi arafata kelawan arafah iku ayuftira yen to muka atau mukel sapa man. Jadi kembali flashback sedikit. Dan yang lebih utama bagi orang yang berhaji di Arafah, maka ia diutamakan untuk berbuka. Dan yang lebih utama bagi yang berhaji di Arafah, ia lebih utama untuk berbuka. Jadi yang lebih utama bagi orang yang haji yaitu berbuka, tidak usah poso maksudnya. Tadi kan maksudnya li'anna fadilata doa'i Arafah. Karena apa? Fadilah, keutamaan doa Arafah itu bisa lewat. Artinya apa? Artinya orang yang haji itu ya doanya ya di saat itu kan gitu maksudnya. Belum tentu tahun depan bisa haji, tahun depannya bisa haji. Tapi kalau puasa itu kan bisa. Bisa tahun depan. Bahkan fadilahnya tadi masih dalam setahun. Begitu ya. Kita lanjutkan. Ini keterangan syarahnya. Siapakah Lubabah bintu Haris? Yaitu Ummul Fadl bintul Haris. Yaitu istrinya Al-Abbas, pamannya Nabi. Jadi Ummul Fadl Lubabah bintul Haris ini adalah istrinya pamannya Kanjeng Nabi, yaitu Abbas. Jadi makna dari debat itu berselisih pendapat di hari Arafah. Ada yang mengatakan tadi sebagian mereka bahwa Nabi itu berpuasa, ya kan? Ada yang mengatakan sebagian tidak berpuasa. Likaunihi musafir, karena apa? Kanjeng Nabi dari saat itu sedang musafir, dalam perjalanan. Maka siapa tadi Lubabah memberikan satu mangkok susu dan Kanjeng Nabi minum di atas onta gitu kan, atau dalam keadaan mengendarai onta. Dan orang-orang itu melihatnya begitu. Maka di sini disampaikan istihbabul fitri
disunahkan untuk berbuka bagi orang yang wukuf di padang Arafah. Itu hikmahnya. Boleh wukuf itu dalam keadaan berkendara. Kemudian wajawa susur biko iman. Bolehnya minum air dalam keadaan berdiri. Jadi sebenarnya makan dan minum berdiri itu boleh, asal ada alasan, asal ada mungkin uzur yang tidak bisa makan sambil duduk, minum sambil duduk. Kayak Kanjeng Nabi tadi di atas unta tidak masalah. Wa ibahatul hadiah li Rasulillah, bolehnya memberi hadiah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabulu hadiyatil mar'ah al-mutazawwij al-mausuqu bidiniha, diterimanya hadiah seorang yang sudah bersuami dan terpercaya, itu boleh. Wa jawazu tasarrufil mar'ah fi maliha, bolehnya mentasarufkan, membelanjakan harta milik perempuan, boleh, tidak masalah. Kharaja minas, baik keluarnya itu sepertiga atau tidak. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lam yas'al, karena Nabi di saat itu tidak bertanya pada siapa? Lubabah, dari mana harta itu? Dari hartanya sendiri atau dari harta suaminya? Ini di dalam kitab Irsyadus Sari. Oke, kita lanjutkan. Asamin utawi kang nomor 8, puasa yang ke-8 fi ayamil bid, ing dalem pira-pira dina kang putih, ing dalem pira-pira dina putih. Qala Abu Hurairah, dawuh sapa Abu Hurairah, ausoni paring wasiat ni ing ingsun sapa khalili kekasih ingsun, kekasihku memberikan wasiat kepadaku. Ya, maksudnya di sini ya sallallahu alaihi wasallam, khalili kekasih ingsun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepadaku bisalasin, dengan 3 hal, 3 perkara. Bisya misalah sati ayam, kelawan poso 3 dino, mingkuli syahrin, saking saben wulan. Pertama, puasa 3 hari setiap bulan. Warok atayil duha, lan 2 rakaat sholat duha. 2. Yang nomor 2 rakaat sholat duha. Wa an utiro, lan sholat witir sapa ingsun qablaan arquda qablaan arquda, sadurunge yen to turu sapa ingsun. Yang nomor 3, sholat witir sebelum tidur. Nah, yang ketiga sholat witir sebelum tidur. Jadi 3 wasiat yang diberikan Rasul kepada Abu Hurairah, yaitu puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat sholat duha, dan sholat witir sebelum tidur. Ini penjelasannya hadis di dalam kitab Syarhul Qastalani. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah ya, muttafaqun alaih. Ini dijelaskan witir sebelum tidur. Wa dzalika ihtiyat li'annahu qad la yaqumu lahu fayafutuhu. Ini sebagai preventif, hati-hati, karena apa? Terkadang orang itu tidak bangun sampai ya melewatkan sholat witir. Nah, maka sholat witir sebelum tidur, tidak masalah. Jadi jangan dianggap sholat witir itu hanya di bulan puasa. Nanti setelah puasa, pas qiyamul lail, bangun malam, sholat witir, atau sebelum tidur sholat witir dulu, tidak masalah. Nanti kalau malam bangun,
ya tambah sholat tahajud, sholat tasbih, sholat hajat, sholat taubat, begitu. Wala yunafi fi hadza hadis, dan tidak menafikan walaupun ada hadis ij'alu akhir sholatikum bilail witir. Jadikanlah sholat witir sebagai akhir dari sholat malammu. Tidak masalah. Karena apa? Li'annahu liman wasaqa biyaqdzatihi hina idin bi'adatihi au bi'iqadhi ahadin lahu. Hadis ini tadi sholatlah witir di mana? Di tengah malam yang menjadi sholat terakhirmu. Itu bagi orang yang percaya bahwa dirinya nanti akan bangun gitu loh. Karena menjadi kebiasaan, beda ya. Jadi kalau orang itu gebluk bangunnya angel itu ya sholat witir dhisik. Kalau pancen dia punya kebiasaan bangun malam, tidak masalah, nanti sholat witirnya nanti saja. Atau nanti ada orang yang membangunkannya gitu. Waqad ruwiya an Abu Hurairah kana yakhtaru darsal hadis bilail ala tahajud. Bahkan Abu Hurairah itu memilih mempelajari hadis itu di waktu malam, di waktu tahajud. Begitu. Kemudian fa'amaru biduha batilan an qiyamil lail. Kemudian kenapa kok diperintahkan untuk sholat duha itu sebagai ganti dari qiyamul lail? Oleh karena itu Kanjeng Nabi memerintahkannya bahwasanya la yanamu illa ala witrin, tidak tidur kecuali telah selesai sholat witir. Walam ya'mur bidzalika, dan itu tidak diperintahkan, atau maksudnya Kanjeng Nabi tidak memerintahkan pada sahabat Abu Bakrin, Umar, dan selain keduanya dari golongan sahabat. Akan tetapi jadi perintah sholat witir dan lain sebagainya tadi itu sebenarnya tidak diperintahkan pada Abu Bakar dan Umar, tapi pada Abu Hurairah. Di lain sisi juga qad waradat wasiyatu alaihi salatu wasalam aidon li Abi Darda, akan tapi Kanjeng Nabi juga mewasiatkan tiga hal ini kepada Abu Darda sebagaimana menurut Imam Muslim. Begitu juga Abi Dzar, menurut Abi Dzar. Jadi tiga hal tadi juga diwasiatkan Nabi pada Abi Darda di Sahih Muslim, Abi Dzar di Sahih Sunan Nasai. Tapi ada yang mengatakan tiga hal ini itu khassahum, itu dikhususkan bagi mereka, ya Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda. Karena apa? Likaunihim fuqara. Karena apa? Mereka Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Darda itu fuqara, termasuk golongan orang fakir. La malalahum, mereka tidak mempunyai harta. Dan Kanjeng Nabi itu mewasiatkan sesuai dengan situasi kondisi mereka gitu loh. Yaitu apa? Puasa dan sholat. Itu puasa dan sholat. Puasa 3 hari, tadi ada sholat duha dan sholat witir gitu ya. Wahuma min asyrafil ibadah al-badaniyah, dan keduanya itu puasa dan sholat duha, sholat witir itu adalah sebaik-baik ibadah jasadiyah atau badan. Berarti ibadah fisik. Ungdur Dalilul Falihin, lihatlah di kitab Dalilul Falihin. Jadi sebenarnya orang kaya, orang miskin itu ibadahnya ada sendiri-sendiri. Orang kaya karena mempunyai kekayaan, kaya banyaklah sedekah, infak. Tapi orang miskin nggak punya harta, poso. Nggak punya harta, sholat duha, sholat witir, loh gitu. Jadi jangan pesimis jadi orang miskin. Jangan orang kaya jangan pesimis, sedekah. Kalau tidak bisa bangun malam, nggak bisa puasa, perbanyak sedekah gitu. Itu
Kita lanjutkan. Wa qala Abu Dzar, lan dawuh sapa Abu Dzar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man soma utawi sapane wong iku soma poso sapa man mingkuli syahrin saking saben-saben wulan salah satu ayam ing telung dina, padhalika mongko mengkono poso telung dina iku siyamudari poso setahun, iku siyamudari poso setahun. Dari Abu Dzar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa puasa 3 hari setiap bulan, maka puasanya itu dinamakan atau bisa disebut sebagai puasa setahun, atau nilainya sebanding dengan puasa setahun. Fa'anzala mongko nurunake sinten Allah Gusti Allah, maka Allah menurunkan tasdiqa dzalika ing kebenaran dawuh Kanjeng Nabi atau pembenaran hadis tersebut. Maka Allah menurunkan pembenaran hadis tersebut fi kitabihi ing dalem kitab Allah Subhanahu wa taala. Man jaa manutawi sapane wong iku jaa teka atau nggawa sapa man bil hasanati kelawan sak kebaikan, falau mongko iku tetep kedue man asyru amsalihha 10 pira-pira kebaikan kang sepadan satu kebaikan. Asyru amsalihha ing 10 kang bandingi sak kebaikan, atau 10 kang padane satu kebaikan. Barang siapa yang membawa satu kebaikan, maka ia akan memperoleh 10 kebaikan yang sama dengan satu kebaikan tadi. Ini dalam surat Al-An'am, al-yaumu utawi sedina, maksudnya ya bi asyrati ayamin kelawan, atau utawi sedina iku bi asyrati ayam dibalas 10 dina. Satu hari dibalas dengan 10 hari. Ini akhrajahu at-Tirmidzi. Sebenarnya ini beberapa pendapat ya. Waqtalafu fi ta'ini hadil ayam. Ini 3 hari itu apa sih gitu ya? Yang disunahkan itu apa? Yang 3 hari ini apa maksudnya? Ada mengatakan ayamul bid nanti. Fafasaru jama'atu minas sahabat. Para sahabat itu menafsiri hadis ini dan para tabi'in dengan ayamul bid, dengan puasa 3 hari putih tadi, yaitu hari yang ke-13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Di antaranya berpendapat adalah Sayyidina Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar. Sedangkan menurut sebagian para penganut mazhab Syafi'i, Nakhai dan yang lain itu berpendapat 3 hari ini bukan ayamul bid tapi akhiru syahr, akhir bulan. Sedangkan para ulama juga pendapat termasuk Hasan ini menilai bahwa 3 hari ini adalah di awal bulan ya, di awal bulan. Sedangkan Sayyidah Aisyah berpendapat memilih 3 hari, puasa 3 hari pada hari Sabtu, Ahad dan Isnin setiap bulannya. Setiap bulan pertama Sabtu, Ahad, Senin itu bulan pertama. Bulan setelahnya menurut Sayyidah Aisyah itu Selasa, Rabu dan Khamis. Di bulan pertama apa tadi? Sabtu, Ahad, Senin. Kalau bulan ini puasa Sabtu, Ahad, Senin, nanti bulan berikutnya apa tadi? Lanjutannya
yaitu Selasa, Rabu, dan Kamis. Bahkan juga banyak pendapat ya, malah bingung. Menurut juga sebagian yang lain itu lebih memilih puasa Senin dan Kamis. Awalnya puasa Senin dan di satu bulan itu 1 Senin 2 Kamis. Jadi puasanya 1 Senin sehari Senin dan puasa 2 hari pada hari Kamis. Jadi sebulan itu kan ada 3, 1 Senin, 2-nya Kamis. Ini menurut Ibnu Umar. Wah, banyak. Menurut Ummu Salamah awalu Khamis, ini berbeda lagi. Ibnu Umar awalnya Khamis, keduanya Senin. Gitu. Dan dikatakan juga awal yaumi minasyari, setiap awal bulan 10 yang pertama, kan satu bulan ada 30 hari. Jadi setiap awal dari 10 hari ya, karena 10 berarti di awal itu satu, mungkin 10 hari yang kedua atau tanggal 11, 12 berarti puasanya tanggal 11. Kemudian 21 sampai 30 puasanya tanggal 21. Ini menurut para ulama sebagian. Ini adalah puasanya Malik bin Anas. Bahkan juga ada yang mengatakan puasa di awal bulan itu, kemudian hari yang ke-10 dan hari yang ke-20. Ini kalau beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu puasa ke-1 bulan yang pertama, ke-11 dan ke-21 itu menurut Ibnu Sya'ban Al-Maliki. Masya Allah, luar biasa ini. Tapi sebagian para ulama yang mengatakan ini masuk 3 hari itu ya di Ayyamul Bid itu ya, di Ayyamul Bid, hari-hari putih itu. Monggo pilih yang mana. Yang penting ada dasarnya begitu ya. Yang penting ada dasarnya. Karena mayoritas para ulama itu ya memilih bahwa 3 hari itu ya puasa Ayyamul Bid gitu ya. 11, 12, 11, 13, 14 dan 15. Begitu. Kita lanjutkan. Wa qala Abu Dzar, lan dawuh sapa Abu Dzar, amarona perintahna ing kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annasuma yen to kita poso, ing yen to kita poso min syahri saking wulan salasata ayyamil bid ing 3 dina putih, ing 3 dina putih, ing 3 dina putih. Salah sata asyara ing tanggal 13, wa arba'ata asyara lan tanggal 14, wa khamsata asyara lan tanggal 15. Lah dinamakan hari putih Ayyamul Bid itu ada 2 pendapat. Ini diriwayatkan Ibnu Abbas terkait penamaan itu karena apa? Karena dulu nama Adam, Kanjeng Nabi Adam alaihissalam lama ahbata ilal ardi raqathu asyamsu faswadda. Ketika Kanjeng Nabi Adam beliau diturunkan di muka bumi ini, Kanjeng Nabi Adam itu terbakar oleh matahari, lalu beliau menjadi hitam. Fa'akhallahu ta'ala ilahi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan padanya untuk berpuasa pada hari-hari putih. Maka pada hari yang pertama atau puasa yang pertama, maka sepertiga badannya Kanjeng Nabi Adam itu menjadi putih. Jadi puasa yang ke berapa tadi? 13 tanggal 13 atau puasa yang pertama, sepertiga badannya Nabi Adam ini menjadi putih. Kemudian beliau puasa yang kedua, ibyadha thulutsa jasadi. Puasa yang kedua atau tanggal ke-14, sepertiga badan beliau menjadi putih.
Kemudian puasa yang ketiga, maka seluruh badannya menjadi putih. Itu pendapat yang pertama kenapa dinamakan Ayyamul Bid. Kemudian pendapat yang kedua, dinamakan Ayyamul Bid karena apa? Pada malam itu 13, 14, 15 mukmiratan. Itu terang bulan. Bulan purnama, terang bulan, padang. Walam yazil aqmaru min ghurubi syamsi ila tulu'iha fid dunya. Dan rembulan itu mulai dari tenggelamnya matahari sampai nanti munculnya matahari itu, bulan itu masih ada terus. Dan seakan-akan dan pada malam hari itu warnanya putih. Karena apa? Ada sinar bulan itu. Nah itulah warna putih, itulah dinamakan hari-hari putih. Ini dalam kitab Umdatul Qori. Kita lanjutkan. Atasi utawi kang nomor 9 wal asyiru lan 10 iku fi shaumi yaumil isnain wal khamis, ing dalem poso dina Senin lan Kamis. Puasa Senin dan Kamis. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditakoni sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya an shaumil isnin, saking poso Senin. Faqala mangkon jawab sinten Kanjeng Nabi, fihi ing dalem poso Senin, apa ing dalem dina Senin atau ing dalem poso Senin ulitu dilairake sapa ingsun. Wa fi lan ing dalem dina Senin unzila diturunake wahyu alaya ing atase ingsun. Ditanya terkait puasa Senin, beliau menjawab, karena di dalamnya saya dilahirkan dan di dalamnya saya juga memperoleh wahyu. Maksudnya apa di hari Senin itu? Di dalam syarah Sunan Abi Dawud Libni Ruslan ini disampaikan bahwa budi'a nuzulul wahyi fihi. Wahyu turun yang pertama kali itu turun pada hari Senin. Begitu juga hari Senin itu fawa yaumu bidayati ba'sihi sallallahu alaihi wasallam. Dimulainya, diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau menurut para sebagian ulama, di hari Senin itu kenapa? Wa fihi dakhalal Madinah. Wa fihi ijtama'a fi sab'atu asya. Ada 7 hal. 7 hal di dalam hari Senin itu menurut para ulama. 1, Kanjeng Nabi dilahirkan, fihi wulida. Yang kedua, wa fi bu'itsa, diutus. Yang ketiga, wa fihi nuzilal wahyu, wahyu diturunkan. Keempat, wa fihi tawaffahullah, Kanjeng Nabi diwafatkan. Kelima, wa fihi lailatun usriya bihi, pada hari itu Kanjeng Nabi diisrokan menurut sebagian ulama. Yang keenam, wa fi dakhalal Madinah, pertama kali Kanjeng Nabi masuk kota Madinah hari Senin. Yang terakhir, wa fihi anal a'malatu radha, dan yang terakhir, yang ketujuh, amal-amal itu ditampakkan di hari Senin. Wa hadza yadullu ala fadli hadzal yaumi, dan ini menunjukkan akan keutamaan hari Senin. Oleh karena itu Kanjeng Nabi puasa. Itu alasannya kenapa Kanjeng Nabi puasa di hari Senin. Alasan yang utama ya tadi karena Kanjeng Nabi dilahirkan, dan yang kedua diturunkan wahyu pada hari Senin. Wa qalat Aisyatu, lan dawuh sapa Sayyidah Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ana sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yataharra, bermaksud kepingin
atau makna yang ada 3 maknanya. Maknanya iki qasada yaqsidu, kepingin, bermaksud. Kemudian menaruh pilihan. Yatakhara itu menaruh pilihan. Kemudian makna yang 3, memilih mana yang lebih pantas. Memilih mana yang lebih pantas. Saumal itsnaini ing poso dina Senin wal khamisi lan Kamis. Menurut Sayyidah Aisyah berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menaruh pilihan untuk puasa Senin dan Kamis. Atau bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermaksud akan puasa Senin Kamis. Yang terakhir, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih memilih hari puasa di hari Senin dan Kamis. Wa qala Abu Hurairah lan dawuh sinten Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu rondu ditampakake apa amalu pira-pira amal yaumal itsnain ing dalam dina Senin wal khamis lan Kamis. Ini di beberapa hadis bukan wa ahyanan tapi fa'uhibbu ya. Fa'uhibbu mongko demen sapa ingsun. Ini mungkin nanti bisa ditambah fa'uhibbu ya. Bukan wa ahyanan. Fa'uhibbu mongko demen sapa ingsun ayu rondo yen to ditampakake, dipentokake, ditampakake apa amali amal ingsun wa ana lan halih utawi ingsun wa ana lan halih utawi ingsun iku shaimun poso. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal itu ditampilkan pada hari Senin dan Kamis, maka saya lebih mencintai, lebih suka, maka saya suka ketika amalku itu ditampakkan dan saya berpuasa. Ini hadis riwayat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Ad-Darimi. Begitu. Di hadis yang lain itu kan banyak ya penjelasannya di sini. Tu'radul a'malu yaumal itsnain wal khamis fa'uhibbu di hadis yang lain. Ayu radu amali wa ana shaimun. Ini lafadznya dari Tirmidzi. Sedangkan Abu Dawud An-Nasai di Sunan Al-Kubra dari Usamah tadi dari Suhail bin Abi Shaleh dari Abi Hurairah dari Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah innaka tasumu hatta la takadu tuftiru wa tuftiru hatta la takadu an tasuma ila yaumain. Berkata, sungguhnya engkau berpuasa seakan-akan engkau hampir saja tidak berbuka, dan engkau berbuka seakan-akan tidak kelihatan bahwa engkau berpuasa kecuali 2 hari. Jadi kata nek poso Kanjeng Nabi ki ketoke kok poso terus, tapi kok ketoke ya berbuka gitu ya. Tapi ada 2 hari Kanjeng Nabi itu berpuasa. Ayu yaumaini qultu, Kanjeng Nabi menjawab yaumal itsnain, 2 hari apa itu Rasul? Hari Senin dan Kamis. Qala, Kanjeng Nabi menjawab dzaka yaumani, 2 hari tersebut ya, hampir sama. Tu'radu fiha al-amalu, ditampilkan amal-amal ala rabbil alamin, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'uhibbu, dan saya senang. Nah, fa'uhibbu redaksinya ayu rada amali, amalku itu ditampilkan sedangkan saya dalam keadaan berpuasa. Ini lafadz dari Imam Nasai dan Abu Dawud. Begitu, mudah-mudahan kita semua bisa berpuasa sunnah lebih banyak lagi, dan
intensitasnya lebih daripada sebelum mengaji kitab ini. Khususnya para santri, para mahasiswa, jadikan puasa sunnah ini sebagai tirakat, sebagai wirid kita untuk membangun peradaban yang lebih baik. Anak cucu didoakan, ditirakati, salah satunya dengan puasa sunnah. Tidaknya itu, diri kita juga, keluarga kita, sehingga akan membentuk peradaban dunia yang lebih baik, dimulai dari istiqomah di dalam berpuasa sunnah. Itu saja, mudah-mudahan paham dan mendapat hikmahnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah ngaji selanjutnya adalah khataman plus menyelesaikan kitab ini, diakhiri dengan doa bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.